Salam semuanya untuk sahabat ternak. Jadi kali ini kita akan melihat proses cara memanen belut. Seperti yang kita ketahui, setelah kita melakukan proses budidaya belut, tentunya tahap terakhir dalam budidaya adalah panen. Jadi panen belut ini dilakukan jika secara teknis belut memang ini sudah mencapai ukuran yang memang sudah siap dipanen. Nah, untuk panen belut itu sendiri ini sangat tergantung pada sasaran yang ditetapkan. Bisa jadi sasaran dari pemanen ini adalah hanya untuk konsumsi pribadi saja, sehingga tidak harus terpatok dengan ukuran yang ada di pasaran. Nah, tentunya ini berbeda jika halnya tujuan pemanenan ini adalah untuk kebutuhan pasar ataupun untuk konsumen. Tentu ukuran sangat harus diperhatikan. Nah, berikut adalah langkah-langkah yang dilakukan saat kita harus memanen belut. Kita semua orang sudah tahu lah, kalau kita mau panen belut itu apa aja peralatan yang harus kita siapkan. Tentu seperti selang, jaring, wadah penampungan seperti ember, plastik, alat sortir, dan juga wadah pengangkutan ataupun belongan ataupun jerigen, serta timbangan pastinya ya, karena setelah panen pasti belut-belut itu akan kita timbang. Nah, karena yang di sini adalah kolamnya kolam terpal ya, kolam terpal dan juga kolam tembok yang dari tembok, tentu pemanenannya ini cara panennya berbeda dengan cara budidaya lumpur. Kalau lumpur lebih ribet cara panennya, kita harus ngubek-ngubek lumpur itu sendiri. Tapi karena ini kita menggunakan air tanpa lumpur, maka sangat mudah, yaitu cukup dikuras air dalam wadah ataupun dibuka keran air di bagian bawah wadah. Kemudian siapkan saringan ataupun keranjang di mulut keran itu sendiri untuk menampung belut yang terbawa keluar. Nah, setelah itu biasanya belut-belut ini akan ditimbang, kemudian tampung di dalam wadah lain. Nah, karena tujuannya ini mau dipasarkan, tentu belut-belut ini akan disortir berdasarkan ukurannya masing-masing. Tentu setiap pasar mempunyai ukurannya yang berbeda-beda. Nah, untuk lakukan pemberokan ataupun pada wadah tersendiri, jadi jika belut itu memang akan dipasarkan, tentu lakukan pengemasan dengan baik. Jika jaraknya cukup dekat, cukup menggunakan plastik bening yang tidak mudah bocor dengan penambahan oksigen ataupun menggunakan dirijen plastik yang telah dilubangi di bagian atas. Nah, untuk pengemasan yaitu menggunakan belongan ataupun air yang diperlukan hanya sekitar 3/4 dari volume total. Jika belut akan dikirim ke tempat yang relatif jauh, maka lakukan proses karantina terlebih dahulu. Selain itu, kemasan yang digunakan harus lebih khusus seperti styrofoam. Nah, tentunya itu sangat mudah cara berpanen belut, apalagi dengan cara belut tanpa lumpur ataupun hanya dengan air, cukup dikuras sudah selesai. Terima kasih.